orang Kristen bisa dihipnotis? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Markus 14 ayat 38. Seringkali kita mendengar berita kejahatan yang korbannya mengaku ditipu dengan cara dihipnotis atau biasa disebut gendam. Menurut berita tersebut, hanya dengan sekali tepuk, maka apapun yang diminta sang penipu akan diberikan. Uang, kalung, cincin, handphone, dan semua perhiasan raib karena diberikan sendiri. Apakah hal ini bisa terjadi juga pada orang Kristen? Secara sederhana, hipnotis adalah keilmuan ilmiah atau bukan ilmu sihir. Dapat diartikan sebagai pemberian sugesti melalui alam bawah sadar seseorang. Sugesti tersebut bisa begitu kuat sehingga orang yang terpengaruh hipnotis bisa menggerakkan bagian tubuhnya tanpa sadar. Sebab hipnotis mempengaruhi bagian otak yang memproses pergerakan tubuh. Akibat dari hipnotis, bagian otak yang seharusnya memerintahkan pergerakan tubuh mengabaikan input dan justru mendengarkan perintah dari pemberi perintah hipnotis. Berikut adalah tips yang membuat kita terhindar dari kejahatan menggunakan hipnotis. Yang pertama, percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kejahatan hipnotis tidak akan mempan kepada orang yang menolaknya. Karena seluruh proses hipnotis adalah proses self-hypnosis atau kita mensugesti diri sendiri, di mana rasa takut kita dimanfaatkan oleh penghipnotis. Percayalah bahwa Tuhan bersama kita dan perlindungan Tuhan selalu ada. Jangan biarkan diri kita takut terhadap hipnotis jalanan. Yang kedua, waspadalah pada orang yang baru kita kenal dan berusaha mendekati kita. Karena seluruh proses hipnotis merupakan teknik komunikasi yang sangat persuasif melalui pembicaraan yang menarik perhatian. Biasanya seputar sesuatu yang kita inginkan di alam bawah sadar kita, seperti memiliki uang lebih banyak dengan cepat, atau memiliki barang yang bagus, dan sebagainya. Yang ketiga, jangan biarkan pikiran kita kosong. Karena pada saat pikiran kosong atau bengong, bawah sadar terbuka sangat lebar dan mudah untuk tersugesti. Yang keempat, hilangkan kebiasaan latah. Karena latah adalah suatu kebiasaan membuka alam bawah sadar untuk mengikuti perintah. Kelima, hati-hati terhadap beberapa orang yang tiba-tiba mengerumuni Anda tanpa suatu hal yang jelas. Kadang hipnotis dilakukan secara berkelompok, seolah-olah saling tidak mengenal. Terakhir, jika mulai merasa memasuki suatu kesadaran yang berbeda, segera perintahkan diri agar sadar dan normal kembali dengan berkata, "Saya sadar dan normal sepenuhnya." Waspadalah, sebab penderitaan kadang datang karena kecerobohan kita yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Hipnotis dapat bekerja jika orang yang dihipnotis mudah percaya atau mau melakukan perintah tanpa pertimbangan.